2, Danis, di-mute. Oke. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang gender. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Bagas Syafiqrohim dengan NIM terakhir 343 dan rekan kelompok saya Dionis Vino Putra dengan NIM terakhir 012, Dani Sedianto 040, Hapsari Oktavia Putri 144, Zidan Rafif Rabani 215, Cynthia Andius 256, Dian Nuri Andriani 505, Aisyah Pitaloka Putri 546, Muhammad Amar Mikdad 547. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh nyata ketidakadilan gender. Yang pertama, ada diskriminasi upah. Contohnya adalah perempuan sering dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Di banyak negara, kesenjangan upah gender masih signifikan. Yang kedua, ada akses terbatas ke pendidikan. Di beberapa negara, anak perempuan memiliki akses yang lebih rendah ke pendidikan dibandingkan anak laki-laki. Faktor budaya untuk memprioritaskan anak laki-laki. Yang ketiga, ada kekerasan berbasis gender. Perempuan sering menjadi korban kekerasan, pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan persekusi berbasis gender. Yang keempat, ada kurangnya representasi dalam kepemimpinan. Perempuan kurang terwakili dalam posisi kepemimpinan di berbagai bidang, seperti politik, bisnis, dan juga akademik. Contohnya seperti saat di perusahaan, kebanyakan CEO adalah seorang laki-laki, begitu juga dengan politikus. Lalu peran gender tradisional. Ada di stereotip gender yang kaku mempengaruhi peran dan tanggung jawab di rumah dan di tempat kerja. Perempuan seringkali diharapkan untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak, meskipun mereka juga bekerja paruh waktu. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang menjelaskan tentang gender dan jenis kelamin. Secara etimologi, kata gender itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu gender yang berarti jenis kelamin. Gender ini dibentuk berdasarkan jenis kelamin, namun gender bukan jenis kelamin. Istilah gender dan jenis kelamin atau seks sering diartikan secara rancu. Istilah seks sendiri dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti jenis kelamin yang lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sedangkan untuk gender tidak bersifat kodrati, maka gender tidak diperoleh begitu saja. Gender merupakan hasil dari sosialisasi dan proses dalam belajar. Jadi gender ini lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, psikologis, budaya, dan aspek non-biologis lainnya. Baik, saya akan menjelaskan ideologi patriarki. Ideologi patriarki adalah sistem sosial dan budaya di mana laki-laki memiliki kekuasaan dan kendali yang dominan baik di dalam rumah tangga maupun masyarakat pada umumnya. Ideologi ini seringkali mengakibatkan perempuan mengalami subordinasi di mana peran dan kontribusi mereka diremehkan atau dibatasi. Patriarki tidak hanya terlihat dalam struktur keluarga, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, agama, dan budaya. Dalam budaya masyarakat, patriarki kemudian memunculkan kesenjangan gender dan bahkan memunculkan masalah sosial yang berpengaruh pada aspek kehidupan manusia. Budaya patriarki masih hadir di Indonesia. Contohnya pemikiran bahwa tugas perempuan adalah untuk memasak dan mengasuh anak, sehingga membuat perempuan yang sekolah tinggi dianggap sia-sia karena hanya berakhir di dapur,
melayani suami dan mengurus anak saja. Ciri-ciri utama ideologi patriarki meliputi 1. Dominasi laki-laki dalam posisi kekuasaan. 2. Norma dan nilai gender tradisional. 3. Ketimpangan gender dalam hak dan kesempatan. 4. Kekerasan berbasis gender. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konstruksi gender. Istilah konstruksi gender muncul gender yang terjadi di masyarakat. Konstruksi gender mengacu pada cara di mana ide-ide, norma-norma, dan ekspektasi mengenai apa yang berarti menjadi pria atau wanita atau gender lainnya dibangun, dipertahankan, dan diinterpretasikan dalam suatu masyarakat. Hal ini melibatkan beberapa aspek. Yang pertama, identitas gender. Identitas gender adalah bagaimana seseorang mengidentifikasi diri mereka sendiri dalam kategori gender tertentu. Lalu yang kedua, peran gender. Peran gender merujuk pada perilaku, atribut, dan tugas yang masyarakat anggap sesuai dengan jenis kelamin tertentu. Misalnya, peran tradisional pria dianggap lebih berkaitan dengan kekuatan fisik dan kepemimpinan, sementara peran tradisional wanita lebih berkaitan dengan pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga. Lalu yang ketiga, ekspresi gender. Ekspresi gender adalah cara seseorang menunjukkan identitas gender mereka kepada dunia luar melalui penampilan, perilaku, dan gaya hidup mereka. Ini termasuk cara berpakaian, gaya rambut, penggunaan bahasa tubuh, dan preferensi aktivitas tertentu. Yang keempat, sistem gender. Sistem gender merujuk pada keseluruhan struktur sosial yang mempengaruhi bagaimana gender dikonstruksi dan diterima dalam suatu masyarakat. Yang kelima, stereotip gender adalah keyakinan atau ekspektasi umum tentang bagaimana orang dalam kategori gender tertentu seharusnya berperilaku atau berpenampilan. Lalu yang terakhir, keenam, proses sosialisasi gender adalah cara di mana individu belajar dan menginternalisasi norma-norma gender tertentu melalui interaksi dengan keluarga, teman sebaya, media, pendidikan, dan institusi lainnya. Konstruksi gender tidaklah statis dan dapat berubah seiring waktu, dan konteks budaya ini juga dapat bervariasi antara budaya-budaya yang berbeda. Memahami konstruksi gender penting untuk mendalami bagaimana identitas gender dipahami, dijelaskan, dan dialami dalam masyarakat kita saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk ketidakadilan gender. Diskriminasi yang berujung pada ketidakadilan sering terjadi di keluarga, masyarakat, serta di tempat kerja dalam berbagai bentuk. Bentuk-bentuk ketidakadilan menurut Nugroho 2011 sebagai berikut. Yang pertama yaitu stereotip gender, yaitu tindakan pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang seringkali bersifat negatif dan berimbas pada ketidakadilan. Yang kedua, subordinasi, yaitu tindakan menomorduakan atau menganggap rendah salah satu gender terhadap gender lainnya, baik terhadap perbedaan peran, hak, dan perlakuan. Yang ketiga yaitu marginalisasi, yaitu kondisi atau proses peminggiran terhadap salah satu gender dari arus pekerjaan utama yang dapat menyebabkan kemiskinan. Yang keempat, beban ganda, yaitu suatu perlakuan khusus terhadap salah satu gender, yaitu mendapatkan pekerjaan yang lebih banyak dibandingkan gender lainnya. Dan yang terakhir yaitu kekerasan, yaitu sebuah tindak serangan terhadap salah satu gender yang melibatkan fisik maupun psikologis. Menurut data Good Stats ID, kekerasan menjadi salah satu penyebab naiknya kasus perceraian pada tahun 2024. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberi contoh studi kasus. Studi kasus yang saya bawa ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Mira bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan teknologi di Jakarta. Meskipun memiliki pengalaman kerja yang lebih lama dan kualifikasi yang setara dengan
rekan laki-lakinya, Mira menemukan bahwa gaji yang diterimanya 20% lebih rendah dibandingkan dengan rekan-rekan laki-lakinya yang memegang posisi yang sama di kala itu. Selain itu, Mira seringkali diabaikan dalam pengambilan keputusan penting dan tidak diberikan kesempatan yang sama untuk pengembangan karirnya sendiri. Ketidaksetaraan ini berdampak negatif pada motivasi dan produktivitas Mira sendiri, serta menciptakan lingkungan yang kerja yang tidak kondusif. Penanganan yang dapat dilakukan, yang pertama, audit gaji dan kebijakan upah yang setara. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, peningkatan transparansi. Yang keempat, kebijakan dan regulasi pemerintah. Yang kelima, pendampingan dan dukungan. Untuk selanjutnya, Baik, akan saya lanjutkan. Baik, saya akan membahas tentang pengaruh utamaan gender atau PUG dalam pembangunan. Pengaruh utamaan gender adalah sebuah strategi yang bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan berbagai sektor, pembangunan di semua sektor dan tingkatan. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan sosial, serta memberdayakan perempuan dalam pembangunan. Didasarkan pada prinsip seperti partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan non-diskriminasi, mencakup upaya untuk mengatasi hambatan struktural dan budaya yang menghalangi partisipasi perempuan dalam pembangunan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan dapat berkembang optimal tanpa terkendala oleh jenis kelaminnya. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan perempuan dan laki-laki dapat tertampung sehingga keduanya dapat menikmati hasil pembangunan secara berimbang. Pengaruh utamaan gender bertujuan agar perempuan memiliki kesempatan dan akses terhadap proses dan hasil pembangunan. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan perempuan dan laki-laki dapat tertampung sehingga keduanya dapat menikmati hasil pembangunan secara berimbang. Sudah diajukan oleh teman saya. baik, selesai sudah penjelasan dari kami kelompok 9 tentang gender. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.